dikala kita membaca salawat, kita akan bisa menjadi kekasih dan orang yang terdekat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pendengar, Bapak Ibu, adik kakak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja beserta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat Allah kita masih bisa menikmati yang namanya nikmat iman. Dengan rahmat Allah kita masih menikmati nikmat kesehatan. Dengan rahmat Allah kita masih menikmati nikmatnya mata, masih bisa melihat. Dengan rahmat Allah kita masih menikmati nikmat makan dan minum. Dengan rahmat Allah kita masih menikmati segala jenis nikmat dunia. Yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar dimanapun berada yang kami banggakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nomor satu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah penghulu daripada seluruh nabi, dan beliau adalah penutup daripada seluruh para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar satu anugerah yang luar biasa manfaatnya buat kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur, berterima kasih dengan cara selalu dan selalu membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran yang bunyinya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Para pendengar dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah, memerintahkan kepada kita, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu hadirin,
demikian besar manfaat, khasiat dan fadilah daripada membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikala kita membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa kita gunakan untuk menjadi obat. Dikala kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan bisa menjadi asbab kita mendapatkan ilmu yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, itu akan bisa mendatangkan ketenangan, kenyamanan dan ketentraman untuk diri kita masing-masing. Dikala kita membaca salawat, di situ kita langsung berhubungan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Dikala kita membaca salawat, kita akan bisa menjadi kekasih dan orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar dimanapun berada, mengapa kita harus selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW begitu besar jasa-jasanya, begitu besar perjuangannya, begitu besar pengorbanannya. Sampai-sampai dikala Rasulullah SAW dalam keadaan terendah, istrinya Siti Khadijah meninggal dunia, pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian pada saat itu beliau semakin ditekan, dicaci, dimaki, dihina di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad SAW berpikir, ya Allah, saya harus kemana? Entah kemana aku harus langkahkan kaki. Pada saat itu Rasulullah SAW bergegas untuk mencari tempat yang aman, di mana tempat itu kemungkinan ada umat yang bisa menyambut dan bisa menjaga beliau. Dengan berjalan kaki Nabi Muhammad SAW menuju satu kota yang namanya kota Taif. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kota Taif beliau sampai. Di situ beliau mulai mendatangi para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh budaya. Beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah Rasul Allah. Beliau memperkenalkan diri bahwa beliau adalah pembawa agama yang hak, yakni agama Islam. Tapi hadirin, apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Taif? Wahai Muhammad, detik ini juga silahkan pergi. Karena apapun yang engkau sampaikan, apapun yang engkau omongkan di hadapan kami tidak percaya. Lalu Rasulullah berpindah-pindah tempat. Beliau bersampaikan terus bahwa agama Islam adalah agama yang datang dari Allah SWT. Agama Islam adalah agama tauhid. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Akan tetapi umat pada waktu itu yang berada di kota Taif tidak mau percaya dan tidak mau mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, orang-orang yang berada di Taif, hadirin, mereka mengejar baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka melempar Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Berlumuran darah keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan darahnya berceceran di atas bumi. Beliau selalu berusaha jangan sampai ada darah yang jatuh ke bumi. Lalu Jibril bertanya, wahai Muhammad, kenapa sampai segitunya engkau menjaga darah yang mengalir di badan? Kenapa engkau tidak ingin melihat darah itu berceceran di tanah? Wahai Jibril,
Sekiranya ada tetesan darah yang mengalir di bumi, kemudian bumi ini murka, bumi ini marah, maka dia akan menganga terbelah menjadi dua. Kemudian orang-orang yang berada di Taif ini ditelan oleh bumi hidup-hidup. Itu yang tidak saya inginkan, wahai Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat penjaga gunung. Wahai para kekasihku, silahkan tanyakan kepada Nabi Muhammad, dia mau apa? Apakah hari ini kita harus binasakan orang-orang itu atau bagaimana? Kemudian para malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, apa maumu saat sekarang ini? Kalau engkau inginkan hari ini orang-orang yang berada di Taif hancur sehancur-hancurnya, kalau engkau berkehendak bahwa umat yang berada di Taif ini binasa sebinasa-binasanya, maka saya akan hancurkan dengan cara menghancurkan gunung ini, sehingga umat yang ada di Taif tidak akan ada yang tersisa. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan tersenyum, wahai Jibril, wahai para malaikat, jangan begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, aku ini adalah hambamu yang lemah. Ya Allah, kepada siapa lagi aku harus mohon pertolongan? Ya Allah, kepada siapa lagi kami mohon perlindungan? Kalau engkau tidak menolongku, kalau engkau tidak membantuku, kepada siapa lagi aku tengadahkan tangan ini, ya Allah? Lalu Nabi Muhammad SAW terus-menerus panjatkan doanya. Ya Allah, aku tidak ingin umat yang ada di Taif ini binasa. Aku tidak ingin umat yang ada di Taif ini hancur. Aku tidak ingin umat yang ada di Taif ini menghilang dari muka bumi. Aku ingin kalau mereka tidak beriman, mudah-mudahan anak-anaknya yang beriman. Kalau anak-anaknya tidak beriman, siapa tahu cucu-cucunya yang beriman, ya Allah. Nah, ini adalah bukti bahwa baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang lemah lembut, manusia yang sangat perhatian kepada seluruh umatnya. Dia sayang, beliau cinta, beliau rindu kepada seluruh umatnya. Oleh karena itu, hadirin, ayah bunda, adik kakak, dimanapun berada, ayo kita wariskan salawat ini kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, kepada peserta-peserta didik kita, bahwa salawat Nabi Muhammad SAW bagaimanapun bunyinya, itu manfaatnya luar biasa. Bisa dijadikan obat, bisa jadi untuk menghilangkan kegelisahan, bisa jadi istighfar, bisa jadi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bersalawat, semua hajat insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting sekiranya semua kita yang hadir di sini maupun yang mendengarkan di luar, ayo kita sama-sama mengamalkan salawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Boleh. Kita mau baca, kita mau hafal, kita mau amalkan salawat yang mana saja, diperbolehkan. Dan hadirin yang sangat menarik, ketika kita membaca salawat itu pasti dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca salawat supaya ingin didengar orang, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berselawat tapi tidak serius, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca salawat setengah-setengah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah spesialnya salawat. Kalau kita sholat main-main, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersalawat, para malaikat bersalawat, apalagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan selalu dan selalu kita membaca salawat, kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan kita, dalam segala hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua, para pendengar, para subscriber saya, panjang umurnya, diberikan kesehatan yang sempurna, serta diberikan anak yang soleh, anak yang solehah, diberikan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, serta diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang barokah, serta diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat beserta seluruh keluarga besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.